Sebagai media Kan data sosial Digital ini Around the World 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Herlini Hamsa dengan NIM 1672449. Saya Samuel Ridwan Sirait dengan NIM 1672421. Saya Zaidan Syafiq Abid dengan NIM 1672435. Saya Renar Hujat Kabupaten NIM 1672423. Izinkan kami mempresentasikan program kami yang berjudul Edukasi dalam Beretika di Media Sosial. Untuk teman-teman, apa itu media sosial? Merangkum dari para ahli, media sosial adalah tempat di mana video, suara, pesan, dan berbagai macam informasi lainnya berada. Nah, teman-teman, media sosial ini telah menjadi sebuah ikatan yang erat dengan kita semua. Sudah seperti mendampingi hidup bagi kita semua, di mana sehari-hari ini kita menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk kami, para pelajar dan mahasiswa, tentunya media sosial ini sudah sangat berkaitan erat, memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses dalam memberikan informasi, mudahnya berinteraksi dengan teman, dan berbagai macam lain halnya. Nah, tapi teman-teman, media sosial ini tentunya dengan perkembangan yang luas ini, bila tidak diimbangi dengan literasi yang mumpuni dan etika yang cukup serta pemahaman yang baik, akan menimbulkan dampak balik kepada kita sebagai pengguna maupun masyarakat luas. Indonesia sendiri tingkat kemampuan berteknologi dan etikanya berada pada posisi kurang dari 3,38 dari skala 1 sampai 5. Tentunya ini sangat membuat kemirisan atau kekhawatiran, kecemasan pada diri kita sendiri bahwa sebenarnya Indonesia sendiri belum mampu dan belum cukup mumpuni untuk dalam menggunakan media sosial. Kemudian masyarakat Indonesia sebanyak 76% lebih mempercayai informasi yang beredar di media sosial, padahal 46,9% dari berita yang tersebar di media sosial tidak jelas kebenarannya, dan 40,1%-nya adalah sebuah keasalan di media sosial tersebut, teman-teman. Nah, untuk mengimbangi keberlangsungan dan kekonsistenan dari perkembangan media sosial ini, diperlukan norma-norma, teman-teman. Tentunya kita sendiri sudah memiliki norma-norma tersebut seperti Pancasila sila kedua, di mana berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dasar Pancasila ini bisa dijadikan sebagai dasar norma-norma beretika yang akan menjadi sebuah bentuk filsafat dalam menjustifikasi bentuk yang mana yang benar dan mana yang salah, teman-teman. Indonesia sendiri sudah ada bentuk peraturan dan hukum yang mengatur, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika UU ITE. Nah, maka dari itu, dengan norma-norma yang telah banyak dibuat di Indonesia, sudah sepatutnya selaku masyarakat kita semua melakukan dan menerapkan segala bentuk norma-norma yang telah dibuat. Masyarakat luas sendiri masih banyak yang tidak tahu, tidak menerapkan, bahkan tidak memahami apa yang telah dibuat dalam norma-norma tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari latar belakang dari etika edukasi berkomunikasi yang baik, dapat kami simpulkan bahwa rumusan masalah yang kami dapat yang pertama adalah bagaimana sih sila kedua dan sila keempat dari Pancasila dapat diimplementasikan pada edukasi etika berkomunikasi di sosial media untuk siswa dan siswi SMP 1 Jatinangor. Yang kedua, bagaimana kegiatan ini dapat menghasilkan suatu pemahaman mengenai pentingnya etika berkomunikasi yang baik dan benar pada siswa dan siswi SMP 1 Jatinangor. Nah, setelah mendapatkan rumusan masalah yang kami teliti, kami mendapatkan tujuannya, yaitu yang pertama, menjelaskan makna dan nilai-nilai Pancasila sila keempat dan sila kedua yang dapat diimplementasikan pada edukasi etika berkomunikasi pada SMP 1 Jatinangor. Dan yang kedua, menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman etika berkomunikasi yang baik untuk siswa dan siswi SMP 1 Jatinangor. Jadi saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan kegiatan serta gambaran umum pada proposal kami kali ini. Jadi yang pertama itu adalah mengenai gambaran umum. Jadi yang pertama itu adalah gambaran umum kami adalah mengenai sasaran proposal yang akan kami lakukan. Sasaran kami yaitu siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatinangor yang berusia berkisar 12 sampai 15 tahun. Jadi siswa-siswi tersebut sudah mulai menggunakan Instagram berupa media sosial yang akan mereka gunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka menggunakan media sosial tersebut untuk berinteraksi satu sama lain seperti kegiatan OSIS sekolah. Mereka menggunakan hal tersebut untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka selama di sekolah, serta apapun yang mereka lakukan di sekolah itu terhubung dalam suatu media sosial
yang kita sebut sebagai Instagram. Jadi mereka menggunakan hal tersebut tanpa disadari atau tanpa memilih sudut pemahaman yang lebih mengenai etika dalam bermedia sosial. Mereka kebanyakan menggunakan hal-hal yang tidak sepatutnya mereka satukan dalam media sosial tersebut, yang mereka gunakan. Salah satunya adalah bentuk mereka dalam menggunakan media sosial antara lain penggunaan kata-kata kasar dan dalam bentuk cyberbullying serta penggunaan bentuk-bentuk ancaman yang mereka gunakan untuk teman-teman mereka. Selanjutnya itu mereka barangkali menggunakan media sosial mereka sendiri untuk cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying itu merupakan salah satu bentuk pembulian yang dilakukan di dalam bentuk internet yang digunakan mereka untuk mengintimidasi atau menjelekkan sama mereka satu sama lain yang berakibat fatal bagi diri mereka sendiri serta teman-teman mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam proposal kami. Metode yang kami gunakan adalah untuk kuesioner. Jadi kami akan menggunakan kuesioner tersebut untuk mengetahui isi-isi atau pemahaman dasar mereka menggunakan media sosial. Kami akan mengetahui secara langsung apa yang mereka ketahui tentang media sosial. Dengan demikian kami dapat memberikan paparan materi yang lebih jelas dan lebih terstruktur untuk pemahaman mereka mengenai media sosial sendiri. Setelah itu, setelah kami mengetahui apa yang mereka ketahui tentang media sosial dan apa itu etikanya, kami akan memberikan beberapa penjelasan untuk mereka. Selanjutnya kami akan membuka suatu sesi tanya jawab untuk mengetahui dan akan kami jawab bentuk-bentuk yang mereka tanyakan kepada kami, dan secara langsung mereka akan paham apa yang disebut dengan etika dalam menggunakan media sosial. Jadi yang selanjutnya adalah manfaat kegiatan yang akan kami lakukan. Jadi manfaat yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan emosional. Nah, dengan pemahaman etika bermedia sosial yang lebih baik, siswa dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk seperti cyberbullying. Dan dengan terhindar dari hal tersebut, siswa dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam lingkungan sekolah. Lalu untuk manfaat yang kedua, ada peningkatan keterampilan sosial. Nah, edukasi ini akan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi secara yang baik dan yang sopan. Lalu membantu siswa dalam berinteraksi secara di media sosial dan di kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat yang ketiga adalah menghargai karya orang lain. Jadi bentuk menghargai itu dapat dalam bentuk tidak mengejek karya orang lain dengan perbuatan yang kasar. Nah, semisal mereka ingin memberikan saran dan masukan, itu mereka bisa menyampaikan dalam bahasa yang sopan. Lalu manfaat yang terakhir, menyampaikan informasi pribadi sewajarnya. Nah, dengan edukasi yang telah kami lakukan, diharapkan siswa dapat menjaga informasi pribadi mereka agar mereka terhindar dari cybercrime seperti penipuan-penipuan yang menggunakan data-data pribadi masing-masing. Nah, dengan dilakukan kegiatan sosial ini, diharapkan adanya perubahan di lingkungan sekolah seperti lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua pihak yang ada di sekolah. Nah, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, kami simpulkan bahwa kegiatan yang direncanakan adalah sebuah program edukasi bagi masyarakat Sumedang, khususnya siswa dan siswi SMPN 1 Jatinangor. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai etika dalam bermedia sosial melalui penyampaian materi dan kuesioner. Kegiatan ini juga berguna untuk menurunkan tingkat cyberbullying, pencemaran nama baik dan kerusakan reputasi, sehingga dapat diharapkan siswi SMP Negeri 1 Jatinangor dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka dan dalam menggunakan media sosial. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pada siswa agar tidak terjerumus pada perilaku negatif, dapat menggunakan media sosial sebaik mungkin, dan diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf dan kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.